Balik lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar, terus tumbuh. Tema kali ini teman-teman tentang resign dari pekerjaan atau keluar dari kerjaan terus mau buka usaha sendiri. Banyak ya yang berpikir seperti ini teman-teman. Ya menurut saya ini normal, ini umum lah ya. Dan bagus sih malah selama alasannya itu untuk sesuatu yang baik ya. Dan juga membangun untuk diri kita, untuk diri kalian juga sendiri ya. Nah kalau kalian memang mau berjuang buat masa depan, misalnya memimpikan sesuatu yang lebih baik gitu ya, menambah penghasilan, kemudian punya masa depan yang lebih cerah lewat jalur usaha gitu ya, ini bagus-bagus aja gitu teman-teman ya. Atau bahkan mungkin panggilan jiwa, karena kadang ada ya orang yang sebenarnya dia sudah kerja, sudah punya pekerjaan, sudah jadi karyawan gitu ya, tapi yang ada di pikirannya itu cuma dagang dan dagang gitu ya, karena memang panggilan jiwanya mungkin dia seorang pedagang gitu teman-teman. Nah di video ini saya akan bagikan 3 tips buat kalian yang berencana mau resign untuk buka usaha sendiri. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu teman-teman, ada beberapa hal yang penting banget buat teman-teman simak dan teman-teman ketahui. Ini sekaligus juga untuk menambah pertimbangan ya, jadi teman-teman bisa mempertimbangkan dari hal-hal yang nanti akan saya sampaikan teman-teman. Karena gini, di sini kan ada 2 keputusan besar ya. Yang pertama adalah keputusan tentang kalian mau keluar dari kerjaan, mau resign. Artinya itu kalian ini mau membuang atau melepaskan begitu saja sesuatu yang selama ini udah kalian miliki, udah kalian punya, yaitu pekerjaan dan gajinya tentu saja ya. Nah sementara kan di luar sana itu banyak sekali lah orang yang sampai antri gitu ya, cari kerja kemudian tidak mesti diterima. Jadi intinya cari kerja susah tapi kalian mau melepaskan pekerjaan yang selama ini udah dimiliki gitu ya. Itu keputusan besar yang pertama. Terus yang kedua adalah keputusan untuk membangun usaha sendiri atau membuka usaha kalian sendiri. Jadi ibaratnya ini kan kalian mau pindah alam ini ya. Udah kehilangan pekerjaan, kehilangan gaji, artinya kehilangan penghasilan gitu ya. Nah kalian masih harus keluar modal, keluar duit untuk membuka usahanya, kemudian harus berkorban tenaga, berkorban waktu juga, mungkin perasaan juga, pokoknya semualah campur aduk. Karena kan mau bangun usaha kan artinya mau mulai dari nol, mau merintis dari nol, mau merintis sesuatu yang baru, yang kelihatannya lebih enak, kelihatannya lebih baik, tapi kita secara jujur sebenarnya belum tahu kan di balik itu perjalanan usahanya bakal seperti apa mulus apa enggak. Karena di YouTube ya saya juga sering lihat sekarang konten-konten banyak yang memotivasi juga sih. Judulnya itu omset tiap hari sekian ratus ribu, omset tiap harinya jutaan, ngalahin gaji manajer, ngalahin gaji PNS, ngalahin gaji direktur ya. Jadi itu memotivasi, membuat orang kepingin juga punya usaha sendiri. Tapi kan pertanyaannya, apa kalau kita memulai terus dapat hasil yang sama seperti itu? Apakah sebuah kepastian? Tentu kan tidak teman-teman. Bahkan teman-teman realitanya itu orang yang resign, keluar dari kerjaan gitu ya, lalu buka usaha sendiri, itu juga usahanya nggak mesti sukses, nggak mesti jalan gitu ya. Atau kadang meskipun usahanya jalan, tapi juga perjalanannya nggak mulus, nggak rata-rata gitu aja, nggak datar-datar gitu aja ya. Mesti ada banyak hal, tantangan yang harus dihadapi. Makanya kalau ada yang sampai sukses, ada yang berhasil gitu ya, nah kisah mereka ini jadi cerita yang luar biasa, jadi cerita yang sangat menarik untuk dibahas seperti di konten-konten YouTube pada umumnya sekarang ya. Karena memang kenyataannya nggak semua orang bisa mencapai ke posisi itu, nggak bisa mendapatkan hasil yang selalu sama seperti itu teman-teman. Bahkan ketika diliput di YouTube hari itu atau mungkin pada saat itu omsetnya biasanya ratusan ribu atau jutaan itu ya, mungkin di bulan berikutnya apakah mesti sama? Belum tentu, mungkin juga ada penurunan teman-teman, karena dagang itu kan sesuatu yang nggak pasti gitu ya. Nah bahkan ada cerita teman-teman, saya sendiri pernah menemui ya beberapa kali itu orang yang semula kerja sebagai karyawan, posisinya udah berumah tangga ini ya, kemudian ya karena tadilah ya kepingin berwirausaha sendiri, pengen punya usaha sendiri, enak gitu kayaknya ya, nanti labanya buat sendiri semua, keuntungannya buat sendiri semua, pokoknya membangun miliknya sendiri gitu. Tetapi ternyata setelah dijalankan ya itu tadi teman-teman, nggak mulus, nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahkan berbulan-bulan sampai hampir 1 tahun itu
usahanya nggak jalan. Tapi kebutuhan hidup harus terus jalan, ya kan? Kebutuhan hidup harus terus dipenuhi, teman-teman. Akhirnya uangnya, modalnya lama-lama habis. Dan solusinya yang diambil ujung-ujungnya balik lagi jadi karyawan, teman-teman. Harus cari kerja lagi, tidak bisa balik ke tempat yang lama. Karena tempat yang lama sudah diisi orang lain, itu ya posisinya. Jadi dia harus mulai dari nol lagi, cari kerja lagi, jadi karyawan lagi akhirnya, teman-teman. Nah, saya menyampaikan ini ya kepada teman-teman bukan untuk mematahkan semangat ya, bukan untuk membuat kalian pesimis, enggak. Cuman saya ingin justru teman-teman ini lebih siap menghadapi kenyataan, menghadapi apa ya, bahasa umumnya itu keniscayaan gitu ya. Keniscayaan itu kan sesuatu yang nanti pasti akan kita hadapi, cuman tinggal waktunya aja kapan gitu ya. Jadi saya harap kalian sih bisa lebih prepare daripada kalian harus mengalami sendiri, sudah terlanjur resign, sudah terlanjur kehilangan penghasilan, keluar duit, dan akhirnya harus ngalamin sendiri hal-hal yang tidak enak seperti itu tadi. Jadi lebih baik nonton video ini saja. Kan tadi di awal sudah saya bilang ya, ada 3 tips gitu ya yang akan saya coba infokan. Kalau saat ini memang teman-teman udah istilahnya bertekad bulat, udah kekeh, pokoknya udah saya pertimbangkan masak-masak gitu ya. Saya pengen resign aja, pengen memulai usaha saya sendiri, pengen jadi entrepreneur, oke lah gitu ya. Di sini saya sih hanya berbagi aja ya tipsnya ini ya, bukan berniat ngajarin teman-teman, bukan berniat merasa lebih tahu gitu, enggak. Tips yang pertama, teman-teman, kalau dari saya itu jangan gegabah, jangan sembarangan lah, jangan berpikir pendek gitu ya. Pastikan dulu latar belakangnya kenapa kalian itu kepingin resign, alasannya apa yang benar gitu loh. Alasan seriusnya ini apa memang buat mewujudkan mimpi punya usaha gitu ya. Jadi perlu dipikirkan juga apakah untuk mewujudkan mimpi kalian ini kalian harus benar-benar harus resign gitu loh. Siapa tahu kalian bisa buka usaha tanpa harus keluar dari pekerjaan, tanpa harus resign gitu ya. Dicoba dulu mungkin gitu ya. Jadi dipikirin dulu gitu ya. Atau ya seperti saya tadi bilang, mungkin cuman reaksi emosional aja karena lagi ada masalah gitu ya di pekerjaannya. Nah, kalau saran saya sih teman-teman, sebelum terlanjur resign gitu ya, meskipun nantinya mau resign tetap, tapi sebelum resignnya dilakukan, mending kalian ambil cuti dulu sebentar. Kalau karyawan kan biasanya punya hak cuti ya, atau libur atau izin ya, yang penting libur dulu gitulah. Bisa cuti, libur atau izin buat berpikir supaya kalian bisa lebih tenang itu di rumah, nggak ngurusin kerjaan tapi ada di rumah. Bisa buat minta pertimbangan juga ke keluarga, ke orang tua atau ke pasangan kalau yang sudah berkeluarga, atau ke saudara atau ke teman yang sudah ada pengalaman sebelumnya. Kalian bisa cerita, kemudian feedback dari mereka itu bisa kalian jadikan pertimbangan. Nah, setelah cutinya ini udah selesai beberapa hari, siapa tahu gitu ya suasananya jadi berbeda, lebih terang benderang, kalian lebih rileks, nggak kemerungsung istilahnya kalau bahasa Jawanya itu, nggak terburu-buru gitu ya. Pokoknya udah pengen resign gitu ya. Ya itulah, jangan gegabah teman-teman. Nanti kalau sudah ada pikiran lebih jernih, pertimbangan lebih matang, baru kalian ambil keputusan. Tips yang kedua teman-teman, tips kedua ini menyiapkan diri dulu. Nah, kalau kalian udah mau resign benar, udah ngotot kekeh ini, artinya kalian juga sudah harus siap loh teman-teman. Nggak cuma modal nekat aja maksudnya gitu. Tadi kan pertama kalian udah pikirkan masak-masak ya, sudah minta pertimbangan sana sini juga. Kalian juga harus tahu bahwa kalian mau masuk ke alam yang lain. Tadi saya udah bilang kan, mau pindah alam, atmosfernya baru gitu. Siap masuk ke hutan belantara yang baru nih, dari yang semua serba teratur tadinya gitu ya, lebih pasti. Nah, beralih ke sesuatu yang serba nggak teratur, serba nggak pasti gitu. Nah, kalau dalam dunia usaha itu kan ya semuanya serba nggak pasti lah. Sebenarnya kita nggak tahu benar, kita bisa memprediksi, bisa menghitung, bisa mempersiapkan, tapi kita tetap nggak tahu benar gitu ya. Karena di dalam dunia usaha itu ada banyak banget faktor yang mempengaruhi, bahkan datangnya secara bersamaan teman-teman. Misalnya kayak keterampilan, kemudian pengalaman si pedagangnya ini. Nah, sementara kalau kalian kemarin aja baru jadi karyawan, baru hari ini jadi pedagang, tentu pengalaman belum ada, keterampilan mungkin juga masih perlu diasah lagi gitu ya. Kemudian mengelola keuangan usaha juga itu butuh skill teman-teman, karena banyak juga orang yang
buka usaha duitnya habis, barangnya juga habis, terus gimana ya, itu karena skillnya, kemampuan mengelola usahanya juga belum mumpuni. Kemudian kalau dari faktor luar itu misalnya kemampuan modal. Nah ini penting banget teman-teman, kemampuan modal ini, meskipun bukan satu-satunya ya. Jadi misal kalian sudah punya tabungan 100 juta nih dari kerjaan, kemudian kalian merasa cukup, oh aku udah punya 100 juta di tabungan, artinya saya punya modal 100 juta, cukuplah kalau untuk buka usaha. Itu benar teman-teman, kalau untuk buka usaha memang cukup. Tapi kalau untuk mendanai perjalanan usaha sampai sukses, saya kira perlu dikaji lagi teman-teman. Sepertinya bisa jadi tidak cukup kalau pemanfaatannya atau alokasi duit-duitnya ini enggak sesuai gitu ya. Nah kemudian juga masih ada faktor lain, misalnya kayak peluang market atau peluang pasar di sekitarnya gitu ya, masuk atau enggak, lingkungannya dengan dagangannya, lingkungannya dengan cara jualannya. Belum lagi teman-teman masih ada faktor yang kadang nggak diperhitungkan, tapi ternyata ini mempengaruhi sangat besar, yaitu persaingan teman-teman. Ya kadang kita buka satu usaha, udah pontang-panting dibuka, 2 bulan kemudian di sebelah ada yang buka usaha yang sama, pusing deh kita gitu kan. Nah jadi nggak bisa mentang-mentang kita punya duit banyak, itu kemudian otomatis kita bakal sukses gitu usahanya. Nggak mesti teman-teman, faktornya banyak gitu yang mempengaruhi, yang datang secara sama-sama ini tadi. Apalagi kalau kita masih pemula ya, dan usahanya ini usaha bentuk pertokoan, itu kita lagi belajar yang satu, datang tantangan yang lain, lagi belajar yang satu, datang tantangan yang lain. Memang seperti itu. Kecuali kalau kalian usahanya adalah kuliner. Kuliner beda lagi teman-teman. Kuliner itu jualan hari ini bisa langsung dinikmati hari ini labanya gitu ya, karena kita kebutuhan modalnya itu hanya untuk belanja besok. Yang penting kalau udah ada duit untuk belanja besok aman, sisanya udah bisa kita pakai untuk kebutuhan pribadi gitu ya, bisa separuhnya, bisa 40%-nya, tergantung kebijakan. Yang penting ada dana untuk belanja besok gitu ya, dengan catatan ini kuliner yang sederhana ya, bukan resto mewah ya. Kalau resto mewah nanti investasinya besar banget gitu ya, belum tempatnya, meja kursinya aja mahal-mahal gitu ya. Kalau kuliner yang sederhana, langsung jualan, usahanya langsung jalan, itu hasilnya bisa langsung dinikmati. Saya sendiri juga dulu usaha kuliner teman-teman, jadi bisa cerita juga gitu ya. Jadi relatif lebih cepat balik modal lah, tapi ya itu harus langsung jalan juga. Kalau kuliner itu kuncinya di lokasi sebenarnya. Kalau lokasinya strategis, ramai, ya kemungkinan besarnya akan jalan teman-teman. Tapi kelemahannya kalau usaha kuliner itu tidak jalan, misalnya dalam kurun waktu 1 bulan aja gitulah ya. Kalau hari pertama mungkin masih sepi, oke, masih orang belum pada tahu ya, jadi masih sepi lah, masih maklum. Hari kedua, hari ketiga mungkin masih laku sedikit-sedikit, kemudian sisa bahannya banyak atau sisa dagangannya juga banyak, masih oke lah, walaupun ya sayang kan ya makanan kalau sisa, tapi ya oke, namanya awal-awal usaha ya. Tapi kalau terus berjalan sampai seminggu, 2 minggu, hampir 1 bulan nggak jalan juga usaha kuliner ini, saya yakin usahanya akan segera tutup, karena yaitu tadi modalnya harian teman-teman. Hari ini kita belanja, diolah, dijual, besok kita harus belanja lagi, diolah, dijual. Nah kalau sampai berturut-turut seperti itu dan kebetulan modalnya pas-pasan, ini akan bikin usaha kuliner segera tutup. Contoh aja es kepal Milo dulu ya, waktu pertama kali ada booming, laris. Ketika semua orang jualan es kepal Milo, akhirnya jenuh gitu ya, pasarnya jenuh, akhirnya nggak ada yang beli. Masa kita tiap hari mau jualan barang yang nggak ada orang beli, padahal kita setiap hari harus belanja. Akhirnya ya tutup semua barang-barang teman-teman. Tips yang ketiga adalah rintis usahanya dulu sampai jalan, sampai benar-benar jalan, baru kalian resign. Jangan resign dulu baru merintis usaha. Kebalik teman-teman, kalau kita udah resign baru merintis usaha, ya tadi udah dijelaskan berulang-ulang ya, intinya sama, nanti kita repot, kita punya kebutuhan hidup, gaji udah nggak ada, udah resign gitu ya, mesti keluar duit untuk modal, untuk usahanya belum tentu berjalan dengan baik sesuai yang kita inginkan, belum tentu mulus. Itu nanti akan sangat merepotkan, kecuali kalau kalian keluar dari kerjaan ini bukan atas inisiatif sendiri ya, misalnya karena PHK, itu kan sudah nggak ada pilihan, kalian udah memang mau nggak mau udah keluar karena udah di PHK, ya sudah dijalanin aja. Kalau mau buka usaha buka saja, itu udah kasus yang beda lagi teman-teman.
Nah, saya mau sharing teman-teman. Dulu saya kan kerja ya, tadi saya udah cerita sedikit ya. Sejak umur 19 tahun itu saya kerja sebagai karyawan. Dan di pekerjaan terakhir itu saya mulai merasa saya ini butuh penghasilan yang lebih. Karena kalau kerja gajinya hanya UMR, dulu saya hanya seorang montir. Posisi saya terakhir bekerja itu di bengkel. Saya seorang montir, gajinya UMR, bonus ada tapi ya nggak seberapa, sedikit banget gitu ya. Untuk menghidupi saya sebagai kepala keluarga, punya istri dan punya anak satu waktu itu waduh, kurang sekali teman-teman ya. Untuk biaya hidup ngepres, ngepas, itu berat sekali teman-teman. Jadi saya harus menjalani dua pekerjaan sekaligus. Jadi pagi sampai sore itu saya kerja, sore sampai malam itu saya jual makanan kuliner tadi, itu saya jual jajanan di dekat pasar. Itu saya jalani setiap hari. Jadi saya kerja itu di total itu dari jam 7 pagi sampai sekitar jam 8 atau jam 9 malam, tergantung jualannya. Kalau jam 8 udah habis ya jam 8 saya pulang. Kalau jam 8 belum habis ya sampai jam 9 malam paling mentok jam segitu. Kalau jam 9 malam belum habis, saya mau nggak mau pulang karena anak istri udah nunggu di rumah dari pagi gitu ya. Makanannya saya bawa pulang. Nah, kenapa saya jalani itu? Karena memang saya sudah mempersiapkan diri untuk resign teman-teman. Ya itu tadi saya cerita ya, kalau dari kerjaan saja gaji UMR itu nggak cukup. Jadi mau saya seberapa loyal, seberapa setia saya pada pekerjaan, hasilnya tidak akan mencukupi. Jadi saya dalam hati sudah berpikir suatu saat saya harus meninggalkan pekerjaan ini. Ya kalau pas rezekinya, pas ramai bisa pulang cepat, dapat duit juga. Kalau pas sepi, hujan, nah itu dia teman-teman, udah jualannya sampai malam, pendapatannya paling ya hanya sedikit. Tapi tidak apa-apa teman-teman, itu saya jalani sebagai bagian dari pengalaman masa lalu, dan itu membentuk saya yang sekarang. Nah itu mudah-mudahan bisa memberi masukan ya buat teman-teman ya, bisa menambah pertimbangan yang lebih clear buat teman-teman yang berencana resign untuk memulai usaha sendiri. Semoga sukses.